Halo semuanya. Di videoku kali ini aku kedatangan teman aku, Valen. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang materi PMDSU lagi ya. Mungkin bakal cerita-cerita tentang pengalaman Valen waktu daftar PMDSU. Ya, Valen ini juga lintas kampus ya, Len. Dulu Iya, S1-nya di betul. Undip, terus PMDSU-nya di IPB. Wah, seru sih sepertinya. Kita punya cerita yang terselubung ya di balik ini. Oke, langsung aja kita bakal tanya ke Valen yang pertama tentang sebenarnya apa sih yang memotivasi Valen dulu milih beasiswa PMDSU gitu. Ya, yang pertama jujur sih karena gratis kan, soalnya sampai S3 dibiayainnya. Betul. Soalnya kalau beasiswa lain kan cuma ya kayak S2 doang. Ini kan udah S3, cepet lagi 4 tahun. Kan kalau aku dulu kan masih muda gitu kan, 24 tahun. Bisa tuh jadi dokter di 24 tahun kan. Tapi nyatanya sekarang kan udah 26 gitu. Itu aja sih tertarik karena sampai S3 dan langsung dibilang bisa jadi dosen gitu kan. Dan cenderung mudah nggak sih untuk persyaratannya di PMDSU dibandingkan dengan beasiswa yang lain menurut kamu? Kalau dibandingin beasiswa sebelah ya mungkin ya. Kalau Beasiswa sebelah aja ya ngomongnya. Kalau persyaratannya sih sebenarnya lebih gampangan PMDSU, lebih gampang. Soalnya kalau PMDSU itu langsung to the point gitu, harus tek gitu. Kalau yang lain tuh harus ini, harus LOA macem-macem gitu kan. Kalau PMDSU dan lebih cenderung kayak sistem beasiswa di Jepang nggak sih, yang semuanya itu ya promotor yang apa ya istilahnya yang memberikan keputusan tuh, iya nggak? Betul nggak? Iya, sempat juga sih mikir ini kok beasiswanya hampir sama kayak di Jepang gitu Iya, kan. betul. Jadi semuanya tuh tergantung ke senseinya kan, Iya. promotornya gitu. Jadi kita sistemnya kayak melamarnya ke promotornya ya, Iya. nanti itu apa kata promotor. Iya betul, jadi kayak lebih gimana gitu, langsung Pak bisa nggak saya Betul, menjadi gitu kan. menjadi mahasiswanya. Dulu Valen Iya. menemukan promotor itu gimana tuh perjalanannya? Wah itu sih sebenarnya perjalanan cukup panjang dan pernah juga kan daftar di promotor Naila loh, Nah, itu. sempet banget tuh. Oke. Jadi gimana tuh perjalanan Valen waktu menemukan promotor? Menemukan promotor ya, pertama sih bingung juga kan, soalnya kan kemarin kan jurusannya kelautan nih, oceanografi kan kalau di Undip, sedangkan promotor yang di sana itu adanya teknik kelautan, nggak ada tuh yang sebidang tuh. Terus yang paling deket-deket sih ada kalau nggak salah di IPS kalau nggak salah, atau Brawijaya ya kemarin ya. Terus ada nih nemuin promotor sama kayak Naila ternyata bapaknya, dan jurusan ini apa namanya? Pengelolaan sumber daya. Ya itu kan hampir sama tuh, ada laut-lautnya juga kan. Ya udah sempet nih daftar ke promotor Naila. Terus ujung-ujungnya ya karena promotor Naila banyak yang daftar gitu kan, akhirnya beralih nih ke perikanan. Ya udah kalau nggak dapet kelautan, cobalah perikanan ya kan, nanti kan masih kelautan perikanan gitu. Ya Waktu itu Valen bisa tahu kalau yang di promotorku tuh banyak yang daftar, gimana ceritanya? Nah itu kan trik-trikan orang mau cari beasiswa Nah, kan. ini tips and Nah trick dari bisa Valen. nih triknya nih. Jadi kan kita tuh perkenalannya kan lewat email kan, Iya. lewat email. Terus bapaknya respon, promotornya respon, terus promotornya ngirimin nih, kalau kamu mau mendaftar jadi anak bimbingan saya, kamu harus mempersiapkan ini nih. Terus mikir nih kan, karena yang dipilih PMDSU itu cuma satu sekarang kan. Iya, satu promotor satu Betul. mahasiswa ya. Kalau dulu bisa 3 kan mahasiswa betul, kan. betul. Sekarang pokoknya makin ketat lah persaingannya. Terus ya udah nih, soalnya kan kalau udah pilih promotor tuh nggak bisa ngubah lagi sebelum kita yang submit dulu itu loh. Iya. Jadi kan mikir kan, bener nggak nih aku sama bapak ini gitu. Jadi ngeliatin di yang sisi emailnya itu loh. Betul. Itu kan hampir 30 orang gitu kan dikirimin Banyak berkas-berkas. banget. Wah berarti 30:1 nih, saya bukan apa-apa gitu kan. Kenal bapaknya juga enggak gitu kan. Ya udah berarti mikir kayaknya cari yang lain di peluangnya mungkin lebih bisa bagus gitu. Berarti ini harus pintar-pintar cari peluang dan nyari info ya, maksudnya Iya. ini pendaftarnya berapa gitu. Betul sekali, penting banget itu malahan. Terus kemudian akhirnya Valen nemuin promotor yang sekarang itu gimana? Waktu udah daftar akhirnya disubmit, terus kemudian Valen nge-email atau gimana, dapat respon dari bapaknya atau seperti apa? Wah jujur nih, jujuran aja ya kita ya. Jadi promotor aku nih kan budidaya perairan nih. Bapaknya waktu di chat itu nggak respon sama sekali.
jadi tambah bingung juga, soalnya udah deadline submit tuh udah 2 hari lagi atau gimana gitu kan, harus pilih kan. Terus ujung-ujungnya cari akal lah nih pokoknya. Ternyata bapaknya itu pokoknya ada satu departemen tuh ada sama kerja gitu kan pokoknya. Jadi saya tanya sama ibu itu, ibu mohon maaf ada bapak ini nggak mengajar di sini. Jadi ibu itu yang bantuin nerusin ke bapaknya. Habis itu dibalas. Iya. Ini jadi salah satu tips and trick ya. Jadi kayak nyari celah gitu ya. Iya. Bukan nyari celah sih, semacam nyari koneksi lah gimana caranya betul bisa dibalas atau direspon sama bapaknya. Pokoknya jangan nyerah aja. Sampai kemarin tuh aku sampai DM-in, kan nggak ngerti nih IPB itu gimana, nggak ada temen juga masalahnya. Sampai nge-DM-in Instagram, pokoknya ada hashtag anak IPB, BDP, IPB budidaya perairan kan. Langsung aku DM-in pokoknya, kenal sama prof ini nggak gitu. Ada yang balas ada yang enggak gitu. Ya, demi mendapatkan nomor handphone. Beasiswa Gratis coy, butuh perjuangan. Betul. Emang terkadang kan banyak juga nih yang nanya ke aku kayak misalnya, Kak gimana sih caranya misal dapat promotor ini, kalau misalnya nanti udah dapat promotor gimana cara menghubunginya. Nah ini dari Valen kita bisa tahu ceritanya, ternyata emang untuk mendapatkan sesuatu yang besar tuh emang ya harus effort gitu. Iya betul. Kita ada pasti setiap orang tuh punya kesulitannya masing-masing, terus kayak punya apa ya istilahnya tuh rintangannya atau halangannya beda-beda. Cuman ya gimana kita menari-nari di atas. Betul banget. Jangan nyerah lah pokoknya. Betul jangan nyerah emang. Iya. Waktu itu akhirnya udah connect ya sama bapaknya, udah direspon. Responnya kayak gimana waktu pertama kali? Responnya ya datar aja kayak biasa aja gitu loh. Jadi bapaknya 50-50, nggak kasih harapan bakalan keterima dan gimana pokoknya intinya nggak usah berharap lah gitu. Iya. Bapaknya cuma bilang ikuti prosedur saja, nanti dikabarin lagi gitu. Kan bingung nih kan, betul. Prosedurnya kan harusnya dari bapaknya harus minta apa gitu. Ternyata nggak minta apa-apa sama sekali. Enggak waktu itu. Terus kan wah usaha lagi nih si ini kan. Tapi waktu itu aku yakin sih, maksudnya kayaknya aku jodoh deh sama bapaknya gitu kan maksudnya. Jadi benar-benar ngejar dan akhirnya ternyata asistennya ngubungin. Asisten beliau ngubungin dan minta persyarat ini sambil ini loh lagi kayak nyuci baju tuh kan, biasa lah kan. Langsung tiba-tiba minta dikirim proposal. Udah dikirimin dalam bentuk bahasa Indonesia. Iya, minta bahasa Inggris lagi, bayangin coba. Dan waktunya itu cuma 30 menit gitu. Langsung dikasih deadline jam 12 harus udah. Itu 11.30 kalau nggak salah aku. Pokoknya kalau udah masalah gratis iya masalah gratis memang seperti itu. Memang ini butuh perjuangan banget. Waktu itu sama sih, jadi untuk kasus di aku juga waktu pas dipanggil juga sama promotor, terus habis itu waktu itu nonton bioskop nih ceritanya. Lebih asik ya. Malam-malam lagi nonton film di bioskop, terus ada yang ngechat, pembimbing aku S1 ngechat, Naila, prof ini minta nomor Naila saya kirim ya. Oh iya pak. Terus beberapa menit kemudian dichat dong, Naila besok ketemu saya ya di TU gitu. Apa nih maksudnya gitu. Terus waktu ketemu juga dibilangin yang daftar ke saya ada beberapa orang gitu. Saya udah ranking, tapi Naila jangan berharap banyak. Termasuk aku ya deh. Iya. Naila jangan berharap banyak ya, ikuti prosedurnya aja. Dia sama dibilang gitu, ikuti prosedurnya aja, nanti lihat aja pengumumannya Dikti yang akan mengumumkan. Oh seperti itu Bapak. Iya Pak, terima kasih atas informasinya gitu. Terus habis itu aku kepo dong ke dosen-dosen aku nanya ke pembimbing aku S1, Pak siapa yang jadi prioritas Bapak ini gitu. Ada 2 orang sih, antara kamu sama satu lagi teman kamu. Oh iya Pak. Terus habis itu ya udah pokoknya aku deg-degan ya, siapa yang bakal dipilih ya, siapa. Tetap kepo ya, harus kepo itu. Iya, sampai nanya-nanya ke dosen-dosen di satu jurusan itu yang aku kenal dan kenal baik sama bapaknya. Pokoknya ya begitulah, akhirnya sampai hari H pengumuman ternyata aku yang dipilih. Alhamdulillah, ketemu kita ini. Ya akhirnya kita bertemu. Beda bapak ya. Awalnya mau jadi satu bapak, mau satu bapak nggak bisa nih. Iya sih emang seru banget sih menurutku perjalanan untuk mencari promotor ini, kayak kayak harus ketemu yang klik dan berjodoh gitu nggak sih? Main logika juga kadang-kadang ya, main peluang gitu. Main peluang. Nyari peluang ini yang bakal keterimanya besar yang mana. Iya betul. Benar banget. Terus setelah menjalani udah keterima nih kalian, terus abis itu datang ke IPB, ekspektasinya gimana?